Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jovan Palitika Butar dengan NIM 22010024046. Saya adalah mahasiswa teknologi pendidikan dari kelas B. Video ini adalah podcast tentang pandangan masyarakat terkait Pancasila. Ya, saat ini ada narasumber kita. Silakan narasumber memperkenalkan dirinya. Ya, baik, perkenalkan diri saya. Oh, salah. Nama saya maksudnya. Ya. Nama saya Panda Tarigan. Saya sekarang berada di kampus UNESA atau menempuh pendidikan di Universitas Negeri Surabaya dengan jurusan pendidikan luar biasa. Dan saya juga salah satu sebagai masyarakat ya kan. Dan secara spesifik saya seorang tunanetra gitu, Mas Jovan. Oke, baik. Mas Panda, apa kabar Mas Elvan? Ya baik Mas, sudah pasti baik dong gitu kan. Nah itu bisa ketemu di sini gitu Iya, kan. betul. Jadi kita ngebahasnya santai aja ya. Iya santai. Oke. Kalau usah tegang-tegang kan, kalau tegang lagi jadi grogi gitu kan. Nah, ngopi dulu ngopi. Betul. Silakan. Oke, jadi kita akan membahas tentang apa itu Pancasila dari pandangan masyarakat. Nah, menurut Mas sendiri nih, apa itu Pancasila bagi Mas Elvan? Ya, saya sudah jelas ya Pancasila sebagai pedoman atau pegangan hidup bangsa Indonesia atau kita juga sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari itu harus memegang teguh Pancasila itu. Kenapa? Karena di Pancasila itu sudah merangkum dari sila pertama sampai sila kedua, sudah merangkum betul-betul merangkum kehidupan masyarakat. Bagaimana cara kita bersosialisasi, saling menghargai satu dengan yang lainnya begitu, Mas Jovan. Menurut saya tadi Pancasila itu ya pandangan hidup bangsa dan sekaligus pedoman kita sebagai masyarakat Indonesia menjalaninya kehidupan di bangsa ini begitu, Mas Jovan. Oke, jadi menurut Mas Elvan ini Pancasila adalah sebagai pedoman kita dalam berperilaku ya, Mas? Iya, berperilaku. Ya semuanya lah berperilaku, bersikap gitu. Itu kira-kira Mas Jovan. Oke, jadi sekarang kita pengen bedah nih sila-sila Pancasila. Iya. Dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Nah, menurut Mas Elvan, bagaimana sila pertama ini itu diimplementasikan di saat ini di Indonesia? Begini ya Mas Jovan ya. Ini menurut saya gitu. Kan yang ditanya untuk masyarakat, saya juga salah satu dari masyarakat begitu ya kan. Menurut saya Mas Jovan, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Bukan. Oh iya. Betul. Iya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimana di sini kita dibebaskan untuk menganut agama, baik itu yang Muslim, Katolik, intinya yang diakui oleh negara kita Indonesia. Itu kita bebas memilihnya. Itu sudah sangat terjalin dengan baik atau terlaksana gitu. Tapi menurut saya salah satu poin yang saya kritik ya, di identitas kita sebagai warga negara Indonesia di KTP. Ketika kita mencantumkan agama atau identitas agama kita di dalamnya, jadi diskriminasi terhadap teman-teman yang minoritas. Gitu menurut saya Mas Jovan. Makanya itu sudah berjalan dengan baik, tapi kritik saya berkaitan dengan itulah sedikit gitu. Jadi menurut saya nggak begitu penting dicantumkan gitu, karena itu tadi bahwa identitas kita cukup nama, nomor kependudukan kita gitu, nggak pasti ada agama. Karena menurut saya untuk yang minoritas jadi ya, aku berbeda dengan yang lain gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa jadi takut salah gunakan gitu? Karena kita tahu di Indonesia ini mayoritasnya Muslim gitu kan. Nah, di teman-teman yang minoritas nanti, contoh lah, saya sebagai pejabat, nah, dan ada nih Mas Jovan yang datang untuk melamar pekerjaan atau apa gitu kan,
Mas Jovan juga seagama dengan saya, sekeyakinan gitu kan. Tapi jadi apa ya, menerimanya tidak apa lagi ya, tidak berdasarkan kemampuan. Jadi justru oh ya dia Kristen ya, dia Katolik ya, aku bantu gitu kan. Itu jadi salah satu apa ya, kesalahan jadinya nanti ke depannya. Begitu menurut saya Mas Jovan. Dan juga berkaitan dengan apa tadi ya, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya juga perlu undang-undang dibuat berkaitan dengan orang-orang yang menyinggung atau membuat menjelekkan agama seseorang gitu. Itu sangat perlu. Contoh, kita tahu zaman sekarang ini banyak konten-konten TikTok yang sangat menciderai gitu kan, atau mengejek begitu. Itu perlu dibasmi lah orang-orang seperti itu gitu. Itu jadi yang muncul perpecahan gitu ke depannya gitu sih Mas Stefan gitu. Karena kalau itu tidak dibasmi, itu akan menjadi benalu di negara ini gitu, orang-orang seperti itu gitu. Tapi ketika itu dibasmi atau diberikan hukuman lah atau teguran gitu kan, itu pasti apa ya, lebih baik ke depannya bangsa kita dalam hal beragama gitu menurut saya ya depannya gitu. Oke. Ada beberapa poin yang pengen saya tanyakan nih sama Mas Elvan. Iya. Terkait tadi tentang pencantuman Identitas. agama di identitas. Iya, di KTP. Iya. Terus tadi Mas Elvan juga nyinggung ada perusahaan itu kayak mendiskriminasikan agama yang pengen melamar kerja. Kayak Bukan diskriminasi Mas Jovan, tapi lebih memilih dia jadinya gitu. Contoh nih, aku kan jadi pejabat. Mas Jovan karena kebetulan satu keyakinan dengan saya, inilah yang aku loloskan. Begitu Mas Jovan gitu. Itu menurut saya gitu. Akan terjadi hal itu kan, ya sejauh ini sih belum pernah kita dengar, tapi aku yakin gitu, sedikit tidaknya pasti ada penilaian dari hal itu gitu. Lebih baik kan di KTP tidak tercantum agamanya, ya udah ini warga negara Indonesia, dinilainya secara kualitasnya begitu. Itu Mas Jovan. Ditanyakan apa lagi Mas Jovan? Terkait dengan Tuhan yang Maha Esa gitu kan, sila pertama gitu kan. Itu sih pandangan saya gitu kan, argumentasi saya. tentang ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Mas Elvan nih, kita kan negara yang beragama ya. Ya. Tapi kenapa? Ya. Justru panutan publik kayak misalnya pejabat itu justru dia malah bertindak itu semaunya, misalnya kayak dia korupsi. Ya. Nah itu dia kayak nggak malu gitu kan dia korupsi. Kayak pas pernah kan kayak melihat berita kayak dia habis ditangkap KPK dia malah senyum dan berarti dia nggak bisa disebutkan berarti dia nggak memiliki agama gitu kan. Nah, tapi yang kita tahu dia memiliki agama gitu kan. Jadi bingung juga gitu. Emang betul teman-teman, kita sebagai negara yang memiliki agama dan itu sebagai salah satu pedoman kita untuk menjalani kehidupan dengan agama. Tapi Mas Jovan, namanya manusia gitu kan, tidak puas dengan satu hal gitu. Itu yang membuat orang-orang kadang jadi apa ya? Jadi agama itunya cukuplah apa aja gitu kan. Ku yakini ya kalau aku jalani gitu kan. Tapi ketika nggak bisa jalani ya, ketika dituntut oleh kebutuhan juga gitu Mas Jovan. Sekarang sehingga orang korupsi gitu kan. Mas Jovan tadi tanyakan kenapa dia nggak mengikuti agama gitu. Sedangkan di agama kita kan semua agama sih di Indonesia yang melarang korupsi gitu kan. Gitu. Itu sih Mas Jovan. Ya itu nggak bisa kita ini kan sih, nggak bisa kita paksakan itu. Berarti dia nggak punya agama. Ya dia punya agama sih yang kita tahu gitu kan. Itu kan jalani dia ya. Itu kembali ke dosa dia sendiri sih gitu. Itu menurut saya gitu kan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya tentang sila pertama sudah cukup kali ya Mas. Iya. Ada
opini lain tentang sila pertama? Enggak sih Mas Irfan, itu saja sih yang keresahan yang saya alami dan argumen yang saya berikan gitu. Karena teman-teman juga yang menonton nantinya terbuka wawasannya gitu kan, bahwa agama itu cukup kita jalani dan tidak perlu menyinggung agama orang lain gitu kan. Ya agamamu ya agamaku ya jalani masing-masing begitu. Begitu sih Mas Irfan. Oke, baik. Oh, saya ada lagi nih satu yang pengen saya bahas. Sekarang kan udah pengen dekat dengan pemilu. Ya. Nah, pasti Mas Herman tahu sendiri kan, agama ini pasti selalu jadi senjata nih bagi calon buat menarik suara. Iya. Ada saran nggak Mas? Siapa tahu punya opini lain biar para pemilih, calon pemilih itu bisa lebih bijak lagi menanggapinya. Terbilang isu agama sih menurut saya nggak bisa dibawa terlalu besar di sini ya Mas Irfan. Karena kita tahu terutama capres dan cawapres ya. Karena yang sudah diumumkan ada 3 pasangan dan tiga-tiganya itu memiliki pengaruh tersendiri di agama, khususnya di Muslim gitu. Itu nggak bisa diangkat isu sebenarnya. Tapi Mas Dewan, kita masyarakat sebagai masyarakat awam lah gitu kan, yang memilih mereka nantinya, kita harus mempertimbangkan ini calon presiden maksud saya. Bagaimana? Apakah dia toleransinya tinggi atau dia intoleran gitu kan? Nah ini hal ini penting Mas Dewan gitu. Kenapa? Saya secara khusus yang minoritas sekarang itu mendengarnya atau mengetahuinya gitu, orang-orang yang digusur di gereja, digusur ketika ibadah gitu, itu ya jadi miris lah mengetahui hal itu gitu. Tapi bagaimana nanti presiden yang akan kita pilih yang melindungi teman-teman yang minoritas gitu sih Mas Tuhan. Jadi kalau isu isu identitas lah gitu kan, atau politik identitas gitu kan, itu enggak begitu besar sih bisa dibawa di kali ini Mas Tuhan. Karena calon presiden dan calon wakil itu ya memiliki pengaruh tersendiri gitu di agama gitu. Mungkin pembahasan teks pertama sudah cukup sampai sini ya. Iya. Oke, selanjutnya kita pengen bahas sila kedua nih. Iya. Kemanusiaan yang adil dan dan beradab. Ya. Di sila keduanya Mas Irfan, kita tahu kan sering dibawa-bawa orang-orang ini kan berkaitan dengan kemanusiaan begitu kan. Ya, kita harus ini. Tapi menurut saya sedikit ya berkaitan dengan diri saya seorang disabilitas, itu pemerintah sudah mulai memikirkan bagaimana disabilitas ini bisa dikembangkan sesuai dengan kemampuan mereka begitu kan. Dan sudah diberdayakan gitu. Contoh di calon ASN sekarang kayak CPNS kan ada kan mesti tahu gitu kan. Iya. Nah, itu ada beberapa teman saya yang mengikuti, dia seorang disabilitas gitu. Bahkan beberapa tahun sebelumnya ada beberapa teman saya yang lolos gitu, masuk ASN, dan itulah bukti pemerintah sudah mulai memikirkan gitu kan yang disabilitas. Tapi macam sering juga kita kan pastinya tahu dong isu Papua gitu kan. Itu kan berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan. Yang saya dengar beritanya gitu kan, dan yang saya ketahui juga dari orang-orang Papua sendiri gitu, teman-teman saya itu sekarang di dalam Papua sekarang tertinggal enggak lagi gitu. Sudah mulai dibangun jalan-jalan, sudah diperhatikan oleh pemerintah gitu kan. Ya, itulah salah satu wujud kemanusiaan itu menurut saya Bang Mas Jovan gitu kan. Iya. Nah,
Itu salah satu kemanusiaan. Dan apa ya, kayak OPM ya kan, orang bilang kenapa nggak dibom aja, selesai kan ketika dibom ya kan. Tapi di mana kemanusiaan kita? Nah, sama kayak yang saya bilang tadi, beragama tadi, ketika kita tidak diserang, kita ngapain menyerang? Tapi ketika kita diserang atau terbukti mereka menggunakan senjata, itu bisa kita basmi. Itu sih Mas Depan. Itu tidak lagi dibawa ke isu kemanusiaan ini gitu. Karena ketika kita menghabisi mereka di waktu atau yang di saat akan menyerang pemerintah atau menyerang petugas di sana, ya itu kan salah dia kan. Namanya kita warga negara Indonesia ya saling melindungi, bukan saling menyerang gitu. Nah, begitu kira-kira Mas Depan. Jadi kalau kemanusiaan yang adil dan beradab, menurut saya sudah mulai gitu. Dan dari tadi itulah yang saya rasakan gitu. Dan harapannya kedepannya lebih dalam pemerintahan yang berikutnya lebih memperhatikan begitu. Ya, semoga didengar juga gitu kan. Nah, Semoga didengar ya Mas Elvan. iya. Oke, jadi ada 2 poin yang pengen saya tanyakan lagi Mas Elvan. Ya, Tadi kan Mas Elvan terkait membahas tentang kemanusiaan yang disabilitas. iya, yang CPNS. Iya, Terus sama yang di Papua. iya, Nah, yang pengen jelasin CPNS-nya. Tadi Mas Elvan bilang pemerintah sudah mulai iya, mempedulikan yang disabilitas identitas untuk di pegawai negeri, Mas. iya. Nah, apakah pemerintah itu lepas tanggung jawab setelah menerima pegawai disabilitasnya ini, atau bagaimana pegawai disabilitasnya ini itu bisa Beradaptasi gitu. beradaptasi dan mengambil peran di dalam Begini Mas Kerjaan. Jovan. Iya, begini. Sama kayak perkuliahan Mas Jovan. ya, Sama di perguruan tinggi kan. Ketika seorang disabilitas itu awal masuk kuliah, bagaimana mereka beradaptasi atau bagaimana mereka mengambil peran di kelas, mau bersuara atau memberikan opininya gitu kan di kelas. Itu bentuk salah satu peran mereka yang disabilitas begitu kan. Sama halnya dalam dunia kerja juga Mas Dewa. Sudah diterima, dan bagaimana kita yang sudah bisa menunjukkan kualitas kita. Ketika kita sudah menunjukkan kepada orang-orang rekan-rekan kerja kita, pasti mereka jadi paham. Oh iya, dia bisa. Oh iya, dia mampu. Kita berikan tanggung jawab yang lebih. Nah, gitu dia Mas Dewa kira-kira. Atau yang berikan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan dia gitu. Ini Mas Dewa gitu. Macam-macam nih. Pemerintah lepas begitu saja gitu setelah diterima. iya. Memang apalagi peran pemerintah yang sudah dilakukan Bagaimana? selain menggaji. Iya. Iya. Saya itu bagaimana itu memberikan lingkungan yang aman. Oh, ini menarik Mas Jovan, betul. Aman, Ya. nyaman bagi Nah. pegawai disabilitas itu untuk bekerja di lingkungan pemerintah yang orangnya itu mawas, Iya. mawas. Iya, Seperti itu. betul. Saya Iya. itu tadi Mas Elvan. Iya. Oh, berarti berkaitan dengan fasilitas ya. Iya. Nah, itulah Mas Jovan. Saat ini juga pemerintah sudah menetapkan ada di undang-undang itu bagaimana sebuah gedung yang cocok atau yang aksesibel untuk anak disabilitas. Itu ada semua Mas Jovan. Kalau dia yang tunarungu harus memiliki tanda-tanda di setiap ruangan. Tunanetra dia harus memiliki guiding block atau jalan untuk khusus tunanetra. Pasti pernah lihat di kampus kita gitu kan. Iya ada. Nah, ya kayak ram atau jalan-jalan itu bidang miring Mas Jovan. Jadi nggak pakai tangga dia, itu untuk anak tunarungu, untuk anak tunaraksa gitu. Itu sangat membantu ketika gedung-gedung itu sudah difasilitasi hal itu. Sekarang itu sudah mulai Mas Jovan. Ketika Mas Jovan di beberapa gedung pemerintahan sudah mulai gitu. Dan harapannya di IKN nanti pembangunan IKN sudah memperhatikan itu. Kenapa? Karena pembangunan IKN sudah mulai sebelum pembangunan IKN sudah mulai undang-undang itu dikeluarkan gitu, dan harapannya ya lebih bagus lah daripada yang sekarang begitu Mas Jovan. Itu sih cara pemerintah gitu. Sejauh ini ya aman-aman aja gitu, dan kayak komputer gitu kan, komputer di ruang kerja gitu kan.
itu untuk khusus untuk tunanetra ada semua gitu. Gitu. Jadi suara dia dibacakan semua ada gitu. Oke, terus poin yang berikutnya yang saya pengen tanya lagi terkait dengan HAM yang di Papua. Ya. Oke, ini sulit Sensitif, ya, iya. sensitif dan sulit untuk Iya, betul. dicari solusinya ya. Iya, betul. Ketika kita seorang muslim bilang, kenapa nggak dibom aja? Itu susah. Kenapa? Karena ketika kita dibom, ngebom, negara-negara langsung mencap itu sebagai kemanusiaan begitu kan, yang tidak berkemanusiaan. Kan. Sedangkan di sila yang nomor 2 ada kemanusiaan yang kalian beradab begitu, kan. Jadi ya, memang betul-betul sulit. Tapi tadi mencoba. Caranya pemerintah sekarang menurut saya udah mulai tepat. Kenapa? Ketika kita diserang, situ kita baru menyerang balik atau menandai orang-orang yang menyerang itu ya. Wajar dong. Berarti dia disebut sebagai teroris yang orang dia menyerang. Ya Gitu kan kan? dia mengancam. Mengancam kedaulatan negara, ya teroris dong gitu kan. Nah, itu enggak salah disebut teroris kalau mereka sudah menyerang. Tapi ketika mereka biasa-biasa aja, tidak menyerang atau kalem-kalem aja, apa yang diserang gitu kan. Nah, sama kayak yang dibilang kenapa nggak dibom aja ya? Pasti masyarakat sipil pasti ada yang kena dong gitu. Gitu sih mas Irfan. Oke. Untuk sila yang kedua, ini sudah ya. Oke, lanjut sila ketiga, Persatuan Indonesia. Indonesia. Ya, kalau dibilang persatuan Indonesia mas Irfan, menurut saya sudah sangat ini ya, sangat ditegakkan di Indonesia gitu kan. Kayak kita dari kecil kita udah diajari berkelompok, bagaimana cara kita bergotong royong gitu kan, untuk membangun desa kita atau membangun lingkungan sekitar atau membangun negara kita. Jadi diajarkan hal itu mas Irfan. Jadi menurut saya kalau persatuan Indonesia ya ketika orang yang memberontak yang kayak kita bilang tadi teroris itu baru dipertanyakan persatuan Indonesia di mana gitu kan, di mana berarti dia ingin memecah belah bangsa gitu. Tapi sejauh ini masyarakat kita juga sudah ini sih gitu, sudah mulai membuat kayak apa ya, kelompok-kelompok tersendiri lah yang bisa membangun gitu, bukan yang rusak gitu. Kayak apa ya, kayak kami lah kumpulan Fortuni Persatuan Tunanetra Indonesia gitu kan. Terus juga ada Pandawana Group yang bersih-bersih itu, mas, apa tahu? Yang mana? Pandawana Group yang bersih-bersih pantai. Oh iya betul. Kayak kita itu udah mulai Iya. sadar dan banyak komunitas yang tuh membangun. Iya gitu, bukan yang merusak gitu. Iya. Nah, itu sih macam-macam. Jadi kalau yang Persatuan Indonesia ya sejauh ini yang saya tahu sudah ini sih, tapi ketika orang-orang yang mengganggu ya kita hajar dong, kita dalam artian kita basmi gitu kan, atau kita beri tindakan atau peringatan gitu. Ya beberapa kasus juga kan di Indonesia terjadi pengeboman apa itu kan ingin memecah belah bangsa gitu sih. Jadi itu sudah diperlukan oleh pemerintah dan sudah diantisipasi juga gitu. Oke. Jadi menurut Mas Elvan, Persatuan Indonesia itu sudah tercapai. Ya sedikit besar, sedikit banyaknya sudah, tapi sejauhnya saya tahu banyak lah gitu, nggak hanya sedikit gitu. Oke, aku pengen nanya lagi nih Mas Elvan terkait sila ketiga. Ya. Menurut Mas Elvan, dengan adanya media sosial, Ya. itu apakah akan membuat persatuan kita semakin renggang atau semakin mempererat? Kalau kita menggunakannya dengan baik ya Mas Rifan ya, pasti akan mempererat gitu. Kenapa? Karena begitu kita jauhnya gitu kan dari teman-teman kita di luar negeri atau sama orang Indonesia juga tapi dia tinggal di luar negeri gitu kan, kita bisa komunikasi, kita bisa mendapatkan informasi dari mereka gitu kan. Ya itu menurut saya bisa menyatukan gitu teman-teman yang berjarak atau lokasi yang sangat jauh gitu. Menurut saya bisa
membantu untuk menyatukan sih. Tapi kenapa saya bilang tadi ketika digunakan yang tidak baik, contoh macam kan sekarang nggak bisa berkomunikasi dengan orang-orang luar gitu kan. Ya, kita membutuhkan data-data, data-data waktu itu salah gitu, atau mencoba meretas data-data di negara kita itu jadi salah gitu. Dengan kemajuan teknologi sekarang itu sangat bisa digunakan, tapi itu jadi perpecahan begitu macam. Tapi kalau digunakan dengan baik yang saya bilang tadi, pastinya hasilnya juga baik gitu sih Mas Tuhan. Ya, apalagi kan sekarang udah masuk masa-masa pemilu ya. Iya. Pasti akan ada pertebaran. Oh iya pasti. Wah, akan semakin masif lagi masa depan. Iya. Sebar hoax dan kebencian. Dan ini pasti akan memperendam satu Indonesia kan. Iya. Betul. Tapi itulah juga salah satu ya Mas Evan, serunya demokrasi. Nah, ketika kita mau memilih, kita memiliki pilihan tersendiri atau membuat jarak di antara kita. Tapi harapannya setelah pemilu, siapapun itu terpilih, itu pasti yang dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Kita harus tetap mendukung. Gitu. Contoh coba, kayak aku ya, mendukung satu pihak. Tapi ketika sudah dia naik atau sudah terpilih, aku justru menjatuhkan dia atau menghina dia, bukan justru mendorong. Harusnya mendorong kan? Iya. Orang dia apa yang dukung dia, harusnya aku mendorong dong, atau mendukung kebijakan-kebijakan yang dia buat. Tapi ketika dia membuat kebijakan yang salah, ya aku pertama kali mengkritik begitu Mas Jawa. Jadi yang saya bilang tadi, ketika kita memilih seseorang itu, kita harus dukung. Ketika dia berbuat kesalahan, kita kritik atau berikan masukan, tapi jangan hujatan gitu. Oke. Sila ketiga sepertinya sudah. Iya. Lanjut kita ke pas sampai ini kan sudah kan namanya. Iya siap. Oke, selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang adil, Kerakyatan ini akan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Gimana Mas Irfan? Sila keempat dalam Ini sudah berjalan ya Mas Irfan. Sudah berapa kali kita pemilu juga gitu kan, yang dipilih oleh rakyat gitu kan. Ini saya udah berjalan. Tapi yang kita sebelumnya gitu kan, ketika kita memilih seseorang itu, ya kita juga harus dukung dia gitu. Ketika dia kesalahan, kita juga harus mengkritik gitu kan, tapi yang menghujat gitu kan. Ya, itulah perlu dipertahankan dan dimajukan gitu, jangan mundurkan Mas Jepang gitu. Jangan sampai yang seperti tahun-tahun sebelumnya kan, bukan tahu beberapa tahun belakang, mungkin puluhan tahun sebelumnya, ya sebelum pemilu kita udah tahu siapa pemenangnya gitu kan. Nah, itu jokesnya. Iya gitu. Itu kan yang kita tahu isu-isunya gitu kan. Nah, tapi sekarang ini berdasarkan hasil survei apa semua itu masih 50-50 gitu. Jadi itulah perlu kita tegakkan lagi, jujur gitu kan. Yang dimana harus jujur, adil, terbuka. Itu sangat penting untuk menerapkan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan pemusatan perwakilan begitu sih Mas Firman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi gitu kan? Kalau saya itu aja sih. Itu yang ada jelas ya sila keempat ya. Iya, sangat jelas karena udah berapa kali pemilu gitu kan. Bahkan yang saya ikuti aja sudah sekali, padahal saya masih berusia masih mahasiswa lah gitu kan. Itu sangat inilah, sangat demokrasinya sangat kelihatan. Oke, baik. Selanjutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Mas Sopan, bilang seluruh rakyat Indonesia. Sejauh yang saya tahu, yang saya sampaikan sebelumnya, disabilitas perempuan itu sekarang ini sudah merasa adil gitu kan, karena sudah memiliki kesempatan
yang sudah diberikan peluang pada kami yang disabilitas dan para perempuan dulu kan sekolahnya enggak gitu kan sebelum ibu Kartini ada gitu kan. Nah, sebelum perjuangan ibu kita Kartini gitu. Nah, jadi Mas Irfan, menurut saya kalau keadilan ini juga berkaitan dengan infrastruktur gitu kan. Saat ini sudah mulai, tapi belum seluruhnya. Gitu. Kenapa saya belum bilang sebelumnya kan Mas Irfan pasti pernah dengar tuh yang kasus di Lampung gitu kan. Di beberapa daerah juga gitu, jalan-jalan masih rusak gitu kan. Tapi pemerintah mencoba untuk membuat supaya keadilan itu ada gitu. Tapi ya sejauh yang saya tahu dari pendidikan, kesehatan sudah mulai, tapi belum sempurna. Kan yang sempurna itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa, Mas Tuhan gitu kan. Nah, yang namanya kita masih manusia mencoba untuk baik atau lebih baik ke depannya begitu sih. Nah, jadi yang saya tahu itu kalau kebenaran itu sudah mulai ditegakkan di Indonesia gitu. Kapan ada yang mau ditanyakan gitu kan? Nah, ada. ya, apa masukan? Aku kalau salah mungkin bisa meneruskan ya. Terkait ini. Proses desentralisasi sama dekonsentralisasi. Yang memusat sama menyebar itu. Nah. Dulu itu kan kita memusat kan? Ya, Jawa yang terus dibangun gitu kan. Dan di daerah lain tidak gitu kan. Asalnya kita beralih ke desentralisasi, menyebar jadi setiap. Jadi setelah itu otonomi daerah lah. Iya. Tapi aku lihat di sini justru kayak daerah yang dikasih otonomi, itu justru malah tidak dia bergerak itu sesuai dengan kemauan pemimpinnya. Ini kalau pemimpinnya ya segitu, kemampuannya ya segitu. Jadi kayak terjadi ketimpangan antar daerah. Ada satu yang lainnya gitu. Ya, jadi menurut masyarakat itu perlu nggak kombinasi dari itu tadi, dekonsentralisasi sama desentralisasi? Ya perlu Mas Ivan. Kenapa? Karena kita kayak daerah terpencil ya gitu kan. Pasti membutuhkan contoh ya kan. Atau sekarang ini Mas Ivan, yang saya tahu juga udah ada undang-undangnya Mas Ivan. Jadi undang-undang pembangunan gedung atau apalah itu sudah memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Tapi kembali ke pemerintahnya Mas Ivan, atau orang-orang yang menjabat di dalamnya gitu. Kalau dia tidak memperhatikan hal itu, ya pastinya hasilnya kurang bagus dong gitu. Tapi kalau dia mengikuti atau itu panduannya, pasti yakin baik Mas Japan hasilnya gitu. Iya, apalagi kan ada istilah nggak viral nggak gerak. Kayak kasusnya di Lampung. Iya. Itu sampai Presiden Jokowi datang iya. Melihat langsung keadaannya seperti apa. Iya. Barulah pemerintah di sana itu bergerak. Nah ini kan kayak pemerintah itu Pemda itu ngapain gitu loh? Kayak harus nunggu gitu atau gimana? Atau emang nggak ada dananya kan? Atau kalau nggak ada dananya minta ke dalam pusat gitu loh? Tapi menurut saya kalau berkaitan dengan dana ya sebenarnya mungkin itu salah satu kendala. Tapi sejauh yang saya tahu juga setiap daerah itu sudah memiliki anggaran tersendiri setiap tahunnya gitu kan. Jadi kan kita bisa diajukan atau pemerintahan daerah itu bisa ajukan berapa yang dibutuhkan, apa yang perlu dibangun kan itu ya, sebenarnya Mas Jovan. Ya, tapi itulah Mas Jovan yang kita singgung juga dari awal itu kan orang-orang yang korupsi gitu kan. Nah, dikasih 1 miliar dari atas, yang nyampe bawah 300 juta gitu kan. Nah, itu terkait birokrasi Indonesia yang ribet. Iya, itu menurut saya ya kayak jalan ya kan. Itu kalau Mas Iwan pernah baca atau saya pernah baca ya teman, setiap jalan itu ada jalan daerah, ada jalan provinsi dan ada jalan kalau salah ya pusat maksud saya gitu. Nah, jadi Mas Iwan yang bangun itu juga berbeda-beda gitu, kayak provinsinya atau apa gitu kan. Itu menurut saya boleh lah ini kan gitu.
di pemerintah pusat sih, tapi lebih jadi ke pemerintahan pusat aja yang memegang itu kan lebih jelas jadinya gitu. Jadi ya jadi semua ini sih gitu, jadi secara langsung pemerintah untuk membangun gitu, pemerintah pusat. Tapi jadi pertanyaan kan, jadi apa tugas yang di daerah gitu kan? Nah, tapi kan daerah juga yang tetap diberikan apa ya, tugas itu, tapi tetap diawasi harusnya Mas Jamal. Itu yang menurut saya masih kurang, pengawasan itu dari pusat. Sehingga terjadi hal itu gitu. Kayak apa ya, cerita di kampung saya lah, gitu kan. Itu Mas Jamal, benar tidaknya saya tidak ini ya, tidak kurang tahu pasti. Tapi yang saya alami ke kampung saya itu masih sangat rusak jalannya di tahun 2008-2009 itulah, ya kan? Saya masih kecil gitu. Sekolah juga kami masih jauh gitu kan. Tapi ada salah satu orang yang datang ingin melihat di daerah saya itu, kan daerah saya ada sungai gitu kan, dia ingin berkunjung ke situ. Dia terkejut Mas Joman, karena berdasarkan penulisan atau penuturan di kabupatennya, jalannya udah aspal gitu. Jadi kan dia lucu gitu, dia cerita sendiri Mas Joman. Nah, kepada orang-orang desa, ini kenapa ya, apa kalian desa kalian belum di aspal? Karena di pusat yang saya tahu udah di aspal. Itu kita nggak tahu di mana kesalahannya. Itu menurut saya bisa jadi sering terjadi hal itu Mas Joman. Datanya ada, nyatanya tidak gitu. Nah, itu sih Mas Joman. Ya itu cerita pengalaman orang-orang di sekitar saya. Dan itu saya ketahui, saya dengar langsung dari orangnya gitu. Walaupun itu saya masih belum begitu ini belum begitu tahu, tapi oh iya begitu ya pemerintahan di teman-teman. Tapi sekarang sih makin ke depan ini menurut saya dan harapan saya udah lebih bagus penataan itu gitu. Dan jalan ke kampung saya sekarang udah betul-betul aspal ya, tapi tahulah kalau di kampung-kampung kan truk-truk yang masuk atau apalah yang membuat jalan itu cepat rusak gitu, itu masih terjadi gitu. Harusnya kan apa ya, truk-truk itu kan dikasih jalan khusus harusnya kan gitu, jadi supaya nggak merusak jalan. Itu sih Mas Joman, apa ya, cerita dari pengalaman desa saya. Oke, jadi yang saya tangkap itu sistem birokrasi kita itu menurut Mas Elvan itu udah benar. Iya. Sistemnya udah benar, tapi kurang pengawasan. Iya. Sama kecakapan setiap pemimpin di setiap sektornya. Iya. Itu kurang. Iya, komunikasi. Gitu. Tapi itu tadi data-data itu juga makanya perlu pengawasan tadi Mas Pak. Iya. Data ada, harus dicek juga nyatanya ada enggak gitu. Jangan hanya data, oh iya ada, udah selesai gitu kan. Atau data ada, buktinya ada, foto-foto. Ya kalau hanya foto-foto banyak bisa dipoto ya kan. Nah, kita aja orang mahasiswa begitu, itu kan. Tapi itulah kita sebagai mahasiswa mencobalah berbuat jujur gitu kan. Nah, Jadi pesan kita jangan gampang percaya. iya gitu. Jadi selidiki sampai itu benar. Benar, Nyatanya iya. itu benar. Iya, nah, data itu betul, benar gitu. Kayak pengawasan tadi maksudnya. Gitu. Oke. Terus sila kelima sana ya? Selesai? Udah, nah, dari Oke. pertemuan dengan nanya kan dari kelimanya itu. Aku juga pengen tanya sekali lagi nih Ya, terkait keseluruhan dari sila ini. ya. Menurut Mas Elvan, mana yang lebih diutamakan antara sila-sila itu? Sila 1 kan? Atau sampai sila kelima? Menurut saya gini maksudnya. Kalau bilang mana yang diutamakan, ya biasanya kalau di orang bilang kan mana yang diutamakan pastinya itu aja dibuatkan. Nah, nyatanya enggak. Yang dibuat itu 5. Tapi 5-5-nya harus diutamakan semua gitu. Jadi 5 yang diutamakan gitu ya? Iya, jadi semua harus kita jalankan dengan baik dan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam setiap sila-sila itu.
Tapi kalau yang mana lebih utama, ya biasanya ya ketuhanan yang Maha Esa itu kita memiliki agama, setiap agama itu mengajarkan yang kebaikan, gitu kan. Pastinya berikutnya akan mengikuti. Jadi kesimpulannya bukan yang paling utama, tapi yang perlu pertama kita ini kan kita paham itu Tuhan yang Maha Esa. Kita memiliki agama, pasti yang berikutnya akan mengikuti gitu. Yang masih juga sempat tadi, kenapa ya orang yang udah beragama masih korupsi gitu kan? Itu Mas Sofwan tadi sempat tanyakan gitu. Tapi itu tadi teman-teman, walaupun kita beragama, tapi kalau nggak menjalani yang baik, ya bagaimana yang berikutnya bisa ikut ya kan Mas Sofwan? Gitu ya. Oke, jadi ada alasannya nih Mas Sofwan, nama saya nanya itu. Iya, rasanya kenapa Mas Sofwan kira-kira gitu? Jadi saya sering melihat Iya, cuitan-cuitan di Twitter, di Instagram, di media sosial lah, iya, terkait kaum open minded, Ya. yang pikiran terbuka, yang dia mengatasnamakan kemanusiaan iya, dibandingkan dengan agama. Jadi agama itu jadi kayak sudah simbol gitu. iya sekedar yaudah lu percaya, tapi kemanusiaannya paling diutamakan gitu loh. Ya itu juga memang kemanusiaan penting, bukan saya bilang nggak penting, penting. Tapi ketika kita sudah memahami agama, di setiap agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, atau jangan apalagi banyak. Intinya hampir semua agama, bukan hampir, semua agama saya ini tuh pasti mengajarkan hal itu. Jadi kemanusiaan ini penting, tapi jika kita sudah memahami agama kita, apa yang kita yakini, itu akan betul-betul akan mengikut lah gitu. Oke, sangat positif sekali ya pendapat dari Mas Elvan. Iya gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas Elvan, Ya. untuk menutup podcast kita kali ini. Menurut Mas Elvan, Pancasila apakah sudah melindungi atau memberdayakan atau misalnya itu Representasikan gitu. ya representasikan semua semua orang Indonesia termasuk Mas Elvan sendiri sebagai Seorang disabilitas, warga disabilitas gitu. Begini Mas Irfan ya, kita kan udah banyak bahas tuh dari atas sampai bawah, Iya. dari pertama sampai kelima gitu kan. Betul. Sudah kita bahas. Jadi Mas Irfan bilang itu sudah merepresentasikan, menurut saya sudah. Gitu. Kenapa? Orang yang menulis itu dulunya atau yang merancang Pancasila itu pasti sudah memikirkan hal itu semua masalah. Gitu. Jadi dari Pancasila lah tercetus undang-undang, kan begitu Mas Irfan. Iya. Yang saya pernah baca di undang-undang dasar ini, setiap undang-undang dasar atau undang-undang itu, bukan setiap undang-undang dasar kita, undang-undang dasar kita yang satu gitu kan, dan semua undang-undang itu tidak tidak melanggar atau tidak menentang Pancasila Mas Irfan. Jadi itu sudah merepresentasikan semuanya gitu. Karena kan di sini juga ya, saya sebagai seorang disabilitas juga sudah merasa dilibatkan dalam bangsa ini begitu. Kalau ya kembali lagi ke yang bilang tadi, walaupun ada undang-undang, ada pun Pancasila, tapi kalau tidak kita laksanakan sama aja kan. Tapi nah, jadi kembali ke pelaksanaannya bagaimana. Kayak ada alatnya tapi kalau mau dipakai ya cuma. Iya gitu. Jadi ya kalau itu dilaksanakan dengan baik, pastinya hasilnya juga baik. Oke, terakhir banget nih Mas Elvan, pesan Mas Elvan untuk Penonton gitu. penonton atau untuk siapapun tentang Pancasila. tentang bagaimana warga disabilitas. Oh,
Ya, saya sebagai disabilitas ya mengharap semua masyarakat mengetahui atau memahami. Podcast ini juga salah satu tempat saya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa walaupun dia seorang disabilitas, dia bisa berbuat sesuatu. Kenapa? Karena banyak teman-teman disabilitas yang sudah menunjukkan gitu. Jadi kalau nggak percaya, yang nonton lagi nggak percaya disabilitas itu bisa, boleh buka di YouTube, di internet, di media sosial. Banyak teman-teman yang disabilitas bisa berkarya, bermain musik, olahraga, semuanya bisa. Gitu. Tapi caranya yang berbeda. Jadi berikan kami kesempatan dan berikan yang disabilitas ini waktu dan cara tersendiri bagaimana untuk menunjukkan dirinya, begitu sih Mas. Oke, seperti yang sudah sekian dari podcast saya bersama Mas Elvata. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Giovanni dan sudah mempercayai saya sebagai narasumbernya gitu kan. Sama-sama Mas Elvata. Iya. Oke, sekian podcast dari saya dengan Mas Elvan. Mohon maaf kurang lebihnya. Sekian, terima kasih.